Halo sahabat Squad Malam, di video kali ini kita akan bahas mistisnya Gunung Ciremai. Cerita horor mencekam kisah mistis Gunung Ciremai yang viral pada tahun 2021. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kisah dan cerita mitos yang beredar di masyarakat. Tak sedikit pula cerita tentang penjelajahan sebuah hutan atau gunung yang memiliki suasana mistis dan horor. Seperti halnya cerita mistis pendaki Gunung Ciremai yang terletak di antara Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat ini. Gunung Ciremai yang memiliki kisah mistis ini merupakan gunung yang memiliki ketinggian yang tinggi dari semua gunung di Jawa Barat. Nama gunung ini diambil dari nama suatu tumbuhan yang memiliki buah kecil yang banyak terdapat di gunung ini bernama cireme. Disebut Gunung Ciremai dikarenakan daerah di sekitar gunung mistis tersebut banyak yang memiliki nama dengan awalan ci, sehingga nama Cireme berubah menjadi Ciremai. Cerita mistis yang beredar di gunung ini adalah tentang dua orang pendaki, seorang cowok dan teman ceweknya yang menjelajahi ketinggian Gunung Ciremai ini yang berakhir mengerikan. Dilansir dari teras gorontalo.com dari akun Facebook Nur Hidayah yang membagikan postingan tentang cerita ini pada 2 Juni 2021. Beginilah awal cerita dari kisah mistis Gunung Ciremai. Sisi cerita ini diambil dari pandangan cerita kedua orang yang mengalami kejadian kisah mistis Gunung Ciremai. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga berkemah. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Pengaisan Ayu Haid. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat berdiskusi di puncak. Mereka menyaran ngecamp selama semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp selama lagi jelas tidak mungkin. Masuk hutan lagi, ayo. Jalan duluan, kemudian aku di belakang biar bisa mengawasi kita berjalan pelan. Jalur dimengerti agar bahaya untuk dilalui dengan cara berlari. Beberapa kali Ayu meminta istirahat, mungkin pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangbuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik, padahal ramai pendaki. Inilah yang membuat saya berani turun walaupun kesorean. Jam 5 sore tidak sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan menyeduh kopi. Gimana di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu. Mukanya capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sanggambuana. Ayu cerita waktu di Sanggambuana dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel andai tidak ada yang naik lagi, enak nih turunnya tidak terganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua yang paling fatal di Batu Lingga. Ayu membuang berkas pembalutnya ke kerimbunan semak. Mulai dari sini sampai ke bawah ada teror. Beres-beres peralatan packing, ulah kita lanjut jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang berjalan mengikuti. Bulu kuduk mulai berdiri rasanya di antara semak-semak di balik pohon. Di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suara gemetar dia bilang, "Di, lu aja duluan ya. Gue pengen keril dulu ya." Aku
mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan, sementara Ayu pegangan carrierku di belakang. Jalan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu itu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu ada suara berbisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik, ternyata jalur di depan cuman kosong dan gelap. Tidak ada siapapun di sini. Aku berdoa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesungguhkannya dia berulang kali menyebut pocong, pocong. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Namun sosok itu tidak ada. Aku memujuk Ayu untuk berjalan lagi sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya, Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Cara ini membuat Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku tidak mengerti apa artinya terdengar di telinga. Entah siapa yang terdengar itu, atau mungkin suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalan. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar, semakin kencang, Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin dekat, kami terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis, aku terdiam di tempat gemetar dan keringatan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri. Sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan lanjut di konten-konten berikutnya tentang kisah pendaki Gunung Ciremai ini.